Di dalam dataran tengah terbentang pegunungan Senong. Saat senja, cahaya api menerangi awan. Pegunungan ini membentang bermil-mil, dan kota yang ramai dibangun di atas gunung tinggi tertentu. Puncak gunung telah diratakan oleh orang-orang dan sebuah kota metropolis besar yang memancarkan udara energi telah dibangun di atasnya. Ini adalah tanah leluhur klan Yao di mana kebanyakan orang memiliki nama keluarga yang sama, Yao. Hanya ada beberapa pengecualian untuk ini, seperti murid, hubungan dekat, atau kerabat jauh. Tidak peduli asal mereka, untuk dapat hidup di tanah leluhur klan Yao berarti Anda memiliki hubungan yang tak terbantahkan dengan klan Yao. Namun beberapa hanya akan dianggap sebagai anggota cabang. Klan Yao, salah satu dari 8 klan kuno. Nama klan mereka berarti obat, dan mereka dapat dianggap sebagai ahli alkemis ahli terbaik di bawah langit. Tidak peduli kemana Anda pergi di klan, jika anggota klan bukan seorang alkemis maka orang itu setidaknya tahu 1 atau 2 hal tentang alkimia dan menilai pil. Di puncak gunung terbentang ruang yang sangat besar, sebagian besar kosong. Di tengahnya terdapat monumen batu yang menjulang tinggi. Monumen itu sederhana dan besar, memancarkan suasana keagungan yang kohesif. Ini adalah simbol bagaimana konsolidasi anggota klan Yao, monumen klan. Monumen ini dianggap sangat penting bagi klan Yao. Hanya anggota klan paling terkenal yang dapat memiliki nama mereka, bersama dengan nama orang tua mereka, diukir di monumen klan. Ini adalah kehormatan tertinggi mutlak bagi mereka. Bahkan ada pepatah di antara anggota klan, meninggalkan namamu di monumen klan, kematianmu tidak akan sia-sia. Melihat monumen klan, keempat sisinya menunjuk ke bagian klan yang terpisah, aula leluhur, aula tetua, sekolah klan, dan perbendaharaan klan. Tepat di bawah puncak gunung adalah cincin bagian dalam tempat para anggota garis keturunan utama tinggal. Tepat di bawah adalah rumah-rumah anggota klan yang memiliki prestise dan kekuatan besar untuk tinggal di sana. Dari daerah ini datang banyak semburan sporadis aroma obat terkonsentrasi. Di bawah kaki gunung adalah tempat tinggal anggota klan biasa. Bangunan di sana tidak begitu menarik, mereka tampak seperti bangunan dan jalan kota lainnya. Di satu jalan, sekelompok anak-anak berusia sekitar 7 tahun sedang memainkan permainan alkimia. Meskipun itu tampak seperti permainan, semuanya melafalkan kata-kata dari formula pil yang sebenarnya, tak satu pun dari mereka dibuat-buat. Sementara anak-anak bermain dengan penuh semangat, sekelompok pria jangkung berjalan dari jauh. Saat mereka berjalan menuju suara tawa, matahari terbenam menyebabkan bayangan mereka tumbuh semakin lama. Ah, kamu masih bermain di luar. Pulanglah untuk makan malam. Anak-anak menjadi lebih bahagia dan melemparkan diri ke arah kelompok laki-laki. Ayah kembali. Ayah, kemarin aku belajar tentang pemurnian pil di sekolah klan. Petik 2. Ketika anak-anak melihat ayah mereka datang ke arah mereka, suara muda mereka menjadi lebih gaduh. Para ayah dengan tertawa mengangkat anak-anak mereka masing-masing ke pundak mereka. Di antara anak-anak ada seorang bocah lelaki berusia 5 tahun yang tampak sangat tenang, tetapi tangannya menggenggam tangan ayahnya dengan erat. Kehangatan dari tangan ayahnya memberinya rasa bahagia yang sederhana. Apa yang terjadi, Chen Er? Apa kamu nakal lagi dan membuat ibumu marah? Anak itu menundukkan kepalanya, ibu marah, dia bilang dia tidak akan mengakui saya lagi. Ayah, Anda akan membujuk ibu, kan? Haha, tentu saja. Ayo pergi, kami ayah dan anak duo bersama-sama pasti dapat memastikan bahwa ibumu akan membuatkan kami makanan yang baik. Petik 2. Yao Huo dengan tertawa mengangkat anaknya, meletakkannya di bahunya. Yao Huo, anakmu nakal lagi. Seorang pria tegap datang berjalan dengan seorang anak yang agak gemuk di bahunya yang juga berusia sekitar 5 tahun. Ayah, Yao Chen menggunakan vas bunga favorit bibi sebagai tungku pil, anak gemuk itu melaporkan dengan keras. Batuk, Chen Er, bukan itu vas bunga seladon kan? Yao Huo bertanya dengan batuk, alisnya berkedut. Yao Chen menundukkan kepalanya, tangannya menjelajahi kepala ayahnya dengan gelisah, ibu benar-benar tidak mau mengakuiku lagi. Dia benar-benar tidak akan pernah membuatkanku kaki ayam untuk makan malam lagi. Jadi itu benar-benar benar. Maka semuanya berakhir untukmu. Oh Huo, bukankah itu hadiah pertama yang kamu berikan kepada istrimu? Yao Chen, tunggu saja untuk dihukum,
tertawa pria berotot yang membawa gendut itu. Singkirkan Luo Bing. Jangan mencoba menakuti anak saya, Chen Er tidak takut. Dengan saya sebagai ayahmu, saya pasti akan memastikan ibumu membuatkanmu kaki ayam untuk kamu makan. Petik 2. Si gendut bertanya dengan keras, "Ayah, apa itu kaki ayam?" Hal-hal yang rasanya tidak enak. Pulanglah dan makan roti daging. Petik 2. Iya, roti daging pasti yang paling enak. Si gendut menganggukkan kepalanya seolah-olah dia telah memahami sesuatu. Yao Huo menatap Luo Bing dengan pandangan meremehkan, "Luo tua, lebih baik kamu mencari anak yang berbeda. Yang ini masih sangat muda tapi kamu sudah rela membiarkan dia melakukan apa saja." Luo Bing balas memelototinya, "Kamu tidak mengerti apa-apa. Apapun, ayo pulang." Petik 2. Yao Huo sambil tertawa berkata, "Kita pergi sekarang." Yao Huo dan Luo Bing jelas merupakan pemimpin kelompok ini. Segera setelah mereka memberitahu semua orang bahwa mereka akan pergi, semua orang dengan tertawa menjemput anak-anak mereka dan mulai berjalan pulang. Keduanya sebenarnya adalah tetangga, jadi mereka mulai berjalan pulang di sepanjang rute yang sama. Nama gemuk itu adalah Luo Su, dan dia terus-menerus mengobrol di sepanjang jalan baik tentang kemalangan Yao Chen saat ini atau mengatakan hal-hal buruk tentang kakak laki-lakinya Luo San. Tetapi setiap kali si gemuk akan berbicara tentang situasi Yao Chen, dia diam-diam akan melirik ke arahnya. Cukup jelas bahwa dia berusaha mendapatkan perhatian Yao Chen. Namun, Yao Chen tidak mengambil hati apapun yang dia katakan. Bahu ayahnya sangat lebar dan dia merasa sangat nyaman. Andai saja ibunya tidak marah padanya, maka dia akan merasa lebih baik. Ketika duo ayah putra akhirnya tiba di rumah, Yao Chen melompat dari bahu ayahnya dan mengumumkan, "Bu, ayah pulang sekarang." Petik 2. Sesosok cantik keluar dari rumah dengan tampilan mulut terbuka yang terkejut. Namun ketika dia melihat Yao Chen yang khawatir melihat apa yang ada di dalam dapur, bibirnya sedikit melengkung ke atas sambil tersenyum. Dia dengan cepat mengubah ekspresinya dan memasang ekspresi marah palsu. Kamu akhirnya mau pulang ya?" Petik 2. Yao Huo mengedipkan mata ke arah Yao Chen, "Haha, aku agak lapar, apa ada kaki ayam untuk makan malam?" Kaki ayam yang dimasak oleh istriku tersayang Yao Qing adalah yang paling enak di seluruh dunia ini. Bukankah itu benar Chen Er? Kaki ayam ibu yang paling enak. Yao Chen segera menganggukkan kepalanya. Satu penipu tua, satu penipu muda. Siapa istri cantikmu yang tersayang? Petik 2. Tentu saja itu kamu. Yao Huo dengan polos mengedipkan matanya saat tangannya dengan penuh kasih memegang Yao Qing yang masih berpura-pura marah. "Ayah, aku lapar." Yao Chen tidak tahan melihat ini lagi, perutnya setuju dengannya dengan mengeluarkan suara gemuruh. "Lupakan saja, ayo makan." Yao Qing tertawa, amarahnya berubah menjadi senyuman saat dia berbalik dan membawa duo ayah anak itu ke dapur. Meja makan dipenuhi dengan piring yang ditutupi dengan mangkuk. Begitu mangkuk diangkat, bau harum yang kuat keluar dan menyerang hidung mereka. "Oh, ibu adalah yang terbaik." Yao Chen tampak sangat senang sehingga dia merasa bisa terbang. "Katakan bahwa ibu adalah yang paling cantik." Semua wanita suka mendengar pembicaraan semacam ini, Yao Huo sambil tertawa memberitahu putranya. "Ibu adalah yang paling cantik." Yao Chen belajar dengan sangat cepat. "Kamu tidak takut mengajari putramu hal-hal buruk? Jika kita tidak mengajarinya beberapa hal buruk sekarang, di masa depan bagaimana dia akan menipu seorang wanita cantik untuk pulang?" "Putra Yao Qing, saya benar-benar perlu menggunakan trik. Menurutmu siapa dia? Anda?" "Haha, itu benar. Tunggu sebentar, kenapa kata-kata ini terdengar agak aneh? Pada awalnya, aku juga menyukai trikmu." Petik 2. "Bu, bagaimana ayah menipumu?" Yao Chen mengedipkan matanya, mengambil kesempatan untuk memasukkan beberapa kata ke dalam percakapan ini. Dia masih sangat muda dan sangat khawatir ibunya akan berhenti mengakuinya. "Kau benar-benar ingin tahu? Tunggu ketika kamu lebih tua dan kemudian aku akan memberitahumu." Petik 2. "Aku sudah dewasa. Saya pernah mulai berlatih keterampilan Yayasan Api." Petik 2.
Yao Chen tidak puas hanya dengan mengatakannya dengan lantang, dia melompat dari kursinya dan di depan ibu dan ayahnya dia mulai mendemonstrasikan teknik kultivasinya. Namun peniruannya terhadap bentuk yang benar sangat salah, dan penampilannya menyebabkan orang tuanya tertawa terbahak-bahak. Tepat setelah makan malam, Yao Qing memaafkan Yao Chen karena penggunaan vas bunga yang nakal sebagai kuali obat. Bersama-sama mereka berjalan-jalan menuju ke puncak gunung. Angin sepoi-sepoi terasa menyenangkan saat bertiup melalui udara larut malam, dan Yao Chen mulai bermain dan menghibur dirinya sendiri di sepanjang jalan gunung. Keluarga itu sangat bahagia bersama. Sesampainya di puncak gunung, mereka melihat monumen klan di tengah alun-alun. Sudah ada beberapa orang di sekitarnya. Yao Huo sambil tertawa berkata, "Ayo, hari ini aku akan membawamu ke tempat khusus. Awalnya disitulah ayahmu bersama ibumu dan..." Petik 2. Yao Huo. Yao Qing menghentakkan kakinya dan di wajahnya yang cantik dan murni muncul 2 titik merah. Hehe, ayo pergi. Menyaksikan matahari terbenam di sana memberi Anda semacam perasaan khusus, dan jika kita terlambat sampai di sana, itu akan diambil oleh orang lain. Petik 2. Melanjutkan di sepanjang jalan, mereka melewati monumen klan dan tiba di menara lonceng besar. Mereka memanjat bintang-bintang dan tiba di atap tempat semburan angin bertiup. Cahaya matahari terbenam yang berapi-api perlahan turun di luar puncak gunung yang jauh. Angin sepoi-sepoi, cahaya matahari terbenam, tawa ibu dan ayahnya. Tangan kecil Yao Chen menunjuk ke alun-alun yang jauh. "Ayah, kita bisa melihat monumen klan dari sini." "Wow, kecil sekali dari sini." Petik 2. "Haha, Yao Chen, apakah kamu tahu apa itu monumen klan? Apakah Anda tahu mengapa itu sangat penting?" Petik 2. "Tidak." Yao Chen menggelengkan kepalanya. Dia yang masih muda masih tidak tahu mengapa monumen klan adalah simbol terpenting di klan Yao. Yao Huo tertawa terbahak-bahak. Dia menepuk kepala Yao Chen dengan tangannya yang kasar dan besar dan perlahan berkata, "Monumen klan ini memiliki catatan tentang anggota klan paling heroik klan Yao kami. Ini adalah kehormatan terbesar dari klan Yao kami. Leluhur yang tak terhitung jumlahnya telah menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mengukir nama mereka di atasnya." Petik 2. Yao Chen, kakek buyutmu pernah mencapai kehormatan itu dan namanya diukir di atasnya. Itu adalah momen paling mulia bagi seluruh keluarga cabang kami. Petik 2. Ketika berbicara tentang kejayaan masa lalu ini, ekspresi Yao Huo berubah menjadi salah satu penghormatan, harapan, dan juga ketidakberdayaan. Yao Chen tidak dapat melihat melalui ekspresi ayahnya, dan setelah berkedip dia berkata dengan suaranya yang lembut, "Kakek buyut luar biasa." Petik 2. Iya, dia luar biasa. Tetapi keturunannya sendiri hanya tidak layak untuk nama lelaki tua itu. Petik 2. Yao Huo tersenyum tipis. Melihat monumen batu kuno dan besar, kata-katanya sekarang mengandung sedikit penyesalan. "Sejak zaman kakek buyutmu, keluarga cabang kami tidak dapat lagi menghasilkan orang-orang dengan prestasi seperti itu. Selama beberapa tahun ini, cabang kami semakin tenggelam. Kemuliaan yang ditinggalkan kakek buyutmu untuk kami telah memudar." Petik 2. Mata Yao Qing berkedip. Dia sudah tahu apa yang ingin dibicarakan suaminya ketika dia menyarankan untuk keluar hari ini. Yao Chen sekarang berusia 5 tahun, yang di klan Yao adalah waktu untuk mulai membangun fondasinya. Yao Huo mengatakan ini kepada Yao Chen karena dia khawatir dia terlalu muda dan tidak akan mampu menangani berapa banyak pekerjaan pahit yang diperlukan untuk berlatih. Tetapi mendengar penyesalan samar dalam suaranya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sambil memegang tangan besar suaminya, dia berkata, "Kamu sudah mencoba yang terbaik." Petik 2. Siapa yang tahu seberapa banyak Yao Chen mengerti, tetapi dia bisa merasakan penyesalan tak berdaya orang tuanya, jadi dia mengulurkan tangan kecilnya untuk meraih tangan Yao Huo yang lain. Matanya yang cerah menatap tablet batu besar yang jauh. "Ayah, aku akan memasukkan namamu dan ibu ke dalamnya." Petik 2. Suara lembut dan kekanak-kanakan Yao Chen yang berusia 5 tahun itu serius. Jika melakukan itu akan membuat ayah dan ibunya bahagia, maka dia akan bekerja paling keras untuk itu. Yao Huo terguncang ketika mendengar ini. Untuk mengukir nama mereka di monumen klan sangat sulit. Individu berbakat yang tak terhitung jumlahnya telah gagal.
Tapi dia masih mengangguk memberi semangat kepada Yao Chen kecil. Kalau begitu ayah akan menunggu hari itu. Putraku Chen Er pasti akan luar biasa. Petik 2. Yao Chen menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh, hati mudanya dipenuhi dengan tekad. Waktu berlalu, dan 8 tahun berlalu dalam sekejap mata. Tekad yang telah memenuhi dirinya di Menara Lonceng adalah sesuatu yang tidak pernah dilupakan Yao Chen selama 8 tahun terakhir. Ketika dia berusia 6 tahun dia telah bergabung dengan sekolah klan. Dia berlatih dengan gila-gilaan, sebagian karena setiap kali dia maju, dia bisa melihat kebanggaan di mata ayahnya dan senyum gembira ibunya. Di ruang pelatihan sekolah klan, seorang pemuda berjubah hijau sedang berlatih latihan fisik. Gerakannya seperti anak panah, lurus dan tanpa jeda. Tiba-tiba gerakannya tersandung dan dokinya menunjukkan tanda-tanda kehabisan sehingga dia tidak punya pilihan selain berhenti. Pemuda itu menghembuskan napas panjang dari udara keruh. Kakak Chen, ayo pulang. Saya lapar. Petik 2. Sosok gemuk bergegas masuk dari luar. Pemuda berjubah hijau adalah Yao Chen yang berusia 13 tahun, dan yang gemuk adalah Luo Su. Selama 8 tahun ini, Yao Chen telah tumbuh lebih tinggi dan lebih cerah. Adapun Luo Su, dia bertambah tinggi, tetapi dalam beberapa hal dia masih gendut yang suka mengobrol. Yao Chen tersenyum dan mengangguk. Oke, ayo pergi. Petik 2. Hehe, ketika kami pergi pagi ini, Bibi King berkata kami akan makan malam untuk makan malam. Luo Su menjilat bibirnya. Setiap kali dia memikirkan makanan, dia tidak akan bisa menahan nafsu makannya dan harus terus-menerus menelan air liurnya. Yao Chen tidak bisa menaikkan suasana hatinya. Setiap kali mereka mengadakan pesta seperti itu karena ayahnya harus pergi keluar. Ketika dia masih muda dia tidak mengetahui hal ini, tetapi sekarang dia berusia 13 tahun dia telah mengetahui bahwa, keluar, ini sebenarnya menyelesaikan misi klan. Ayah dan pamannya Luo Bing keduanya pengawal besi klan. Pengawal besi klan Yao biasanya tidak meninggalkan klan. Tetapi ketika mereka melakukannya, misi yang ditugaskan kepada mereka pasti akan sangat berbahaya. Misi mudah tidak membutuhkan pengawal besi untuk menanganinya. Hanya sekte dan sekolah di sekitarnya yang telah menganut klan Yao yang bisa menanganinya. Hanya ketika orang-orang itu tidak lagi memiliki metode yang tersedia bagi mereka, klan Yao akan mengirim pengawal besi. Jelas tingkat bahayanya tidak akan rendah. Luo Su pergi ke rumah Yao Chen untuk makan seperti yang sering dilakukannya. Sejak hari dia mencoba kaki ayam, Luo Su tidak pernah pergi makan di rumahnya sendiri. Ibunya meninggal lebih awal, sementara ayahnya tidak pernah ingin menikah lagi. Tidak ada wanita lain di dalam keluarganya, jadi setiap makan setiap hari hanyalah roti daging kukus. Meskipun tidak kekurangan daging, selalu direbus dan diasamkan. Jika dia belum pernah makan makanan lain maka itu akan baik-baik saja baginya, tetapi setelah makan kaki ayam itu, Luo Suo tidak bisa kembali makan makanan hambar yang sama setiap hari. Keluarga Yao Chen secara alami menyambut Luo Su, makanan tidak bernilai banyak di klan. Selain itu, dengan Fatih Luo datang untuk makan, porsi Yao Chen juga secara tidak sadar naik. Setelah makan, Yao Huo menepuk pundak Luo Su dan berkata, Luo Su, pulanglah sedikit lebih awal hari ini. Petik 2. Luo Su juga tahu bahwa ayahnya akan pergi misi. Setelah menyeka mulutnya dan mengucapkan selamat tinggal, dia dengan cepat menghilang. Setelah Luo Su pergi, Yao Huo dan Yao Chen tertawa. Chen Er, mari kita bicara di luar. Petik 2. Yao Chen mengangguk dan pergi keluar. Ketika dia melakukannya, Yao Huo tertawa lagi dan melompat ke atap. Dengan teriakan ringan, Yao Chen berlari di sepanjang dinding. Ayah. Sesekali ayahnya harus meninggalkan klan untuk sebuah misi, tetapi dia tidak pernah melakukan seperti yang dia lakukan hari ini dan membawa Yao Chen untuk berbicara di atap. Haha, apakah menurutmu itu aneh? Kali ini ayah mungkin harus keluar untuk waktu yang lama. Tapi mudah-mudahan saya masih akan kembali sebelum hari ke-9 bulan ke-10. Petik 2. Hari itu adalah hari ulang tahun ibunya. Yao Chen mengangguk dan tersenyum. Ayahnya akan selalu mempersiapkan segala macam cara yang berbeda untuk merayakan hari itu. Itu adalah salah satu waktu paling meriah di keluarga mereka bersama dengan ulang tahun Yao Chen dan Tahun Baru.
Tetapi jika aku tidak berhasil kembali saat itu, bantu ayah memberikan ini kepada ibumu. Petik 2. Dari jubahnya dia menyerahkan jepit rambut giok. Tapi kamu tidak bisa memberikannya padanya lebih awal. Berikan saja padanya jika aku tidak berhasil kembali. Wanita menyukai hal-hal yang romantis. Petik 2. Yao Chen memutar matanya. Ibu dan ayahnya agak terlalu romantis. Bagaimanapun, dia tidak bisa mempelajarinya. Yao Huo kemudian memberitahu Yao Chen beberapa teknik lain untuk menjemput gadis, tetapi dia tiba-tiba berhenti ketika dia menatap mata Yao Chen. Tingkat apa yang telah dicapai Yayasan Api Doki Anda? Tunjukkan kepadaku. Petik 2. Ya, mata Yao Chen menjadi cerah dan dia mengulurkan tangannya ke arah ayahnya. Yao Huo menggenggam tangannya. Sebuah ledakan terdengar dan aura yang kuat meledak dari tubuhnya. Itu dengan cepat mengembun menjadi harimau ganas yang menyerang Yao Chen. Yayasan Api. Petik 2. Yao Chen berteriak dengan liar, dan Doki mengepul dari tubuhnya, cahayanya membentuk pertahanan yang kaku. Cahaya mengembun di tangannya dan menghantam dada ayahnya. 6 bintang Douze, tidak buruk. Petik 2. Yao Huo pergi dan tiba-tiba berhenti, aura yang meledak darinya menghilang menjadi ketiadaan. Tapi Yao Chen tidak memiliki kendali sebanyak itu. Dia buru-buru berusaha menarik kembali kekuatannya, dan karena terlalu fokus pada itu, dia akhirnya jatuh dari atap. Bangun, dia marah, ayah, berhenti main-main. Bukankah kamu mengatakan kamu akan berdebat denganku? Petik 2. Apakah kita harus menyilangkan tangan untuk bertanding? Tata krama juga merupakan semacam pertarungan. Bagaimana menggunakan caramu untuk mengintimidasi musuh, bagaimana mengetahui niat lawanmu, hal-hal ini adalah sesuatu yang tidak bisa kamu pelajari hanya dari pelatihan. Petik 2. Yao Chen ternganga, sepertinya memahami sesuatu tetapi juga merasa itu sangat samar. Sesuatu seperti ini sangat sulit dan kamu tidak perlu memikirkannya sekarang. Setelah misi ini selesai, saya akan pergi ke klan dan mengundurkan diri dari menjadi pengawal besi. Yao Huo tertawa dan menepuk bahu Yao Chen. Yao Chen menjadi gila karena gembira karenanya. Maksud di balik kata-kata ayahnya adalah untuk membimbing hatinya. Di dalam klan Yao ada 3 cara untuk belajar. 1. Masuk ke sekolah klan. Dari 6 hingga 18, siapapun dapat bergabung dengan sekolah. Sekolah klan menawarkan pendidikan untuk semua orang dan siapa saja, apakah itu jenius atau udik. 2. Tinggal di rumah dan mintalah orang tua dari keluarga bertanggung jawab untuk mengajar mereka. Hasil pelatihan seperti itu secara alami lebih baik daripada ajaran sekolah klan yang sangat luas dengan banyak siswa. Selain itu, banyak seni rahasia hanya beredar di setiap keluarga. Yang bisa diajarkan sekolah klan semuanya sangat umum. Ketiga, menjadi murid dari tetua klan. Pakar klan kadang-kadang akan memilih murid muda untuk menjadi murid mereka, tetapi hanya yang terbaik yang memiliki kesempatan seperti itu. Yao Chen saat ini berkultivasi di dalam sekolah klan dengan pahit. Kemajuannya sudah cukup bagus, pada usia 13 dia sudah menjadi bintang 6 Douze. Selain itu, dia tidak pernah meminum pil obat radikal untuk mempromosikan Douki-nya. Setiap bulan dia hanya minum 1 pil penguat yayasan esensi mus. Dengan bakatnya, bahkan hanya melanjutkan sekolah klan untuk berkultivasi tidak buruk. Tapi dia secara bertahap akan tertinggal dari murid-murid berbakat klan lainnya. Ayah, jangan khawatir, aku akhirnya berhasil mendapatkan cukup uang. Sekarang Anda adalah Douze bintang 6, Anda akhirnya dapat mulai berlatih teknik kultivasi sejati. Beberapa teknik hebat sekolah klan tidak buruk. Dengan kemajuan Anda 2 tahun ini, Anda harus memilih teknik terbaik. Klan Yao sangat mementingkan dan menghormati obat penyulingan, sehingga para murid di dalam klan semua harus menggunakan keterampilan Yayasan Api sebagai langkah kultivasi pertama mereka. Hanya ketika atribut api Doki di dalam tubuh mereka mencapai tingkat yang cukup, mereka dapat memilih teknik budidaya bangunan fondasi. Dari Flame Foundation ke teknik budidaya bangunan fondasi yang benar adalah langkah yang sangat penting. Tapi ayah, teknik terbaik membutuhkan terlalu banyak. Yao Chen sudah mempersiapkan diri untuk memilih teknik yang tidak memerlukan terlalu banyak obat tambahan. Haha, jangan khawatir tentang itu. Ayahmu akan membuka jalan untukmu, Chen Er, selama kamu bekerja keras, ayahmu tidak akan mengatakan apa-apa. Oke, cari ibumu dan bicara sebentar.
Dan jangan lupa tentang jepit rambut giok, jangan biarkan dia mengetahuinya. Petik 2. Iya, Yao Chen penuh antusiasme saat dia mengangguk. Menatap perawakan besar ayahnya, hatinya dipenuhi dengan kehangatan. Malam berlalu. Pagi-pagi sekali, bahkan sebelum matahari terbit, Yao Chen mendengar orang tuanya bangun dari tempat tidur. Dia diam-diam turun dari tempat tidur dan pergi ke jendela. Meminjam cahaya bintang, dia melihat Paman Su sudah menunggu di sebelah. Huo tua, cepatlah. Pria tua dengan wanita adalah yang paling merepotkan. Abaikan. Dan diam, jangan bangunkan mereka. Dan hei, siapa orang tua itu? Oke, ayo pergi. Di bawah cahaya bintang, kedua sosok itu menghilang ke kejauhan. Perasaan frustrasi kehilangan memenuhi Yao Chen. Pada saat ini, ibunya masuk dan melihat Yao Chen. Dia tertawa, "Chen ayo sarapan." "Baik ibu." Ayah bilang dia akan mengundurkan diri sebagai pengawal besi. "Haha, ibu sudah tahu. Jangan khawatir, meskipun dia bukan pengawal besi, dia masih bisa menjadi prajurit klan." Yao Chen berkedip, prajurit klan memiliki perbedaan yang jelas dalam hal gaji dan perlakuan dibandingkan dengan pengawal besi. Kondisi keluarga mereka adalah sesuatu yang sangat jelas bagi Yao Chen, dan teknik membangun fondasi terbaik membutuhkan banyak sumber daya untuk berkultivasi. Yao Chen sangat ingin menjadi lebih kuat, tetapi dia juga tidak ingin membebani keluarganya. Apa? Chen telah belajar bagaimana memikirkan keluarganya. Yao Qing tersenyum hangat dan mengusap tangan Yao Chen. Jangan terlalu mengkhawatirkannya. Makan. Iya, Bu.